Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya ucapkan selamat datang di channel Denpono Media. Oke teman-teman, di video kali ini Mimin ingin sedikit berbagi pengalaman atau tips, lebih tepatnya terkait Shopee Paylater, atau lebih spesifiknya itu Gestun Shopee Paylater ya teman-teman. Jadi di sini Mimin ingin berbagi atau bercerita lah lebih tepatnya, bahwa yang namanya transaksi Gestun, atau dalam hal ini Gestun Shopee Paylater, itu bisa sangat menguntungkan atau bisa sangat merugikan buat teman-teman itu. Kenapa saya bilang begini? Karena beberapa waktu yang lalu itu saya mendapatkan komentar ya dari seseorang bahwa dia itu ditawari sebuah jasa Gestun ya, dimana dalam penawarannya itu si jasa ini bisa mencairkan limit Shopee Paylater, akan tetapi limitnya itu nggak berkurang, atau dalam kata lain nanti akan balik sendiri. Nah, ini adalah suatu poin yang sangat tidak masuk di akal dan logika teman-teman. Nah, kenapa saya ingin bahas masalah ini? Karena jauh beberapa minggu yang lalu atau sebelum ada komentar masuk seperti itu tadi, ada juga salah satu penonton di channel ini tuh menghubungi saya ya, walaupun awalnya dari komen, terus saya tidak lanjuti ngobrol-ngobrol lewat chat. Itu dia habis kena tipu teman-teman, tipu jasa Gestun ya. Di dalam penawarannya itu si penipu ini menawarkan jasa Gestun sama seperti tadi, bahwa dia bisa mencairkan limit Shopee Paylater, tetapi limitnya itu nggak berkurang. Nah, itu sangat, bagi saya pribadi ya, atau mungkin teman-teman yang sudah sering transaksi Shopee Paylater, itu sangat mustahil ya, mustahil dan tidak masuk akal. Kenapa? Karena yang namanya transaksi atau lebih tepatnya itu menggunakan limit Paylater, itu ketika transaksinya sukses ya, sudah sukses masuk ke tujuan pembayaran tadi, dan kita akan mendapatkan tagihan, nggak ada ceritanya itu limitnya kembali gitu teman-teman, kecuali memang transaksinya dibatalkan gitu. Nah, kalau tujuannya Gestun, apa yang mungkin si pihak merchant itu membatalkan transaksi? Nggak mungkin teman-teman, dan nggak juga bisa juga gitu loh. Jadi hal semacam ini tuh perlu teman-teman perhatikan betul-betul ya. Jadi jangan hanya karena mengincar penawaran atau cari jasa yang paling murah, atau bahkan bisa mengembalikan limitnya, itu teman-teman malah terlena, tertipu jasa abal-abal yang bukannya teman-teman untung malah buntung gitu teman-teman. Jadi Gestun itu bisa sangat menguntungkan ya, bisa merugikan juga. Menguntungkannya itu dalam artian gini, teman-teman bisa mendapatkan pinjaman ya, yang bisa dikatakan bunganya itu nggak terlalu mahal ya jika dibandingkan Shopee pinjam, sedangkan dibandingkan sendiri. Apabila teman-teman bisa menemukan jasa Gestun yang fee-nya itu relatif murah gitu teman-teman, misalnya kalau 5% itu masih murah teman-teman, dibandingkan di luar sana yang bisa sampai 10%, 20% gitu dari total transaksi. Karena bayangkan teman-teman, misalnya penarikan Shopee Paylater 1 juta, kena admin 5% ya, itu kan cuma 50.000 berarti. Jadi teman-teman cairnya 950.000. Nah, itu kan lebih mending seperti itu. Kita ada biaya jasa yang harus dibayarkan, daripada kita harus cari jasa Gestun yang kita nggak tahu itu terpercaya atau enggak, apalagi menawarkan bisa mengembalikan limit atau limitnya kembali. Itu sangat tidak mungkin teman-teman. Jadi sangat saya sarankan untuk hati-hati, jangan mudah tergiur modus-modus semacam itu ya. Intinya kalau memang mau cari yang murah ya cari yang standar aja. Kalau niatnya nggak mau bayar ya mending nggak usah gagal bayar sekalian, nggak usah cari yang seperti itu. Kalau gagal bayar kan resikonya jelas, mungkin karena nanti dikejar-kejar debt collector, baik itu DCO atau lapangan dan sebagainya. Pokoknya jelas lah intinya, daripada teman-teman tergiur jasa abal-abal yang bukannya untung malah buntung gitu teman-teman. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk melakukan transaksi ke suatu jasa, itu
Dicari dulu asal usulnya si jasa ini, mungkin dari track recordnya, kemudian testimoninya, apakah dia itu memang benar-benar sering menerima transaksi ini atau cuma kali ini saja. Kalau cuma pertama kali ini aja, mending di skip dulu, cari yang lain dulu teman-teman. Dan ini zaman sekarang itu kan transaksinya lewat WA paling ya, itu teman-teman itu cek dulu nomornya lewat aplikasi Get Kontak lah paling gampang. Itu nanti teman-teman bisa melihat tag-tagnya, apakah ini si yang punya nomor ini memang benar-benar pelaku jasa beneran atau tipu-tipu. Itu biasanya kelihatan dari aplikasi Get Kontak gitu teman-teman. Jadi dipelajari dulu, cari tahu apakah ini jasa real atau tipu-tipu gitu teman-teman. Jadi nggak usah buru-buru, apalagi transaksinya seputar pay letter. Itu harus benar-benar hati-hati. Dan ini yang terpenting, sebelum melakukan suatu transaksi, misalnya Shopee Pay Later, itu teman-teman itu harus tahu dulu apa itu Shopee Pay Later, bagaimana transaksinya, terus cicilannya itu bagaimana, gitu harus tahu. Kemudian posisinya, menunya itu di mana, itu harus tahu. Jangan sampai teman-teman itu melakukan suatu transaksi Shopee Pay Later ya misalnya, tapi teman-teman nggak paham Shopee Pay Later itu transaksinya gimana, terus cara bayarnya gimana gitu tuh. Jangan sampai seperti itu. Ya kalau ketemu jasa beneran dibimbing sampai berhasil lah. Kalau ketemu jasa penipu ya teman-teman malah dibodoh-bodohi, ditipu daya gitu. Jadi ya wajib hati-hati, pelajari dulu lah paling enggak mau transaksi apa itu harus tahu dulu. Jangan asal melakukan transaksi ke suatu jasa yang nggak kenal. Kalau jasanya beneran pasti dibimbing lah. Kalau tipu-tipu ya seperti yang saya bilang tadi, pasti dibodoh-bodohi gitu teman-teman. Dan jangan mudah tergiur sama jasa yang ibaratnya misalnya ramah, fast respon, itu jangan langsung percaya juga. Malah kalau di logika ya, misalnya ketemu suatu jasa yang slow respon itu ya, slow respon itu ada positifnya juga, berarti si jasa ini memang ada transaksi banyak gitu loh, logikanya kan seperti itu. Sampai slow respon gitu teman-teman. Dan ya itu sih poin intinya, itu sebelum transaksi ya dicari tahu lah jasanya ini benar-benar jasa beneran atau tipu-tipu. Kemudian dari sisi kita itu harus mempelajari, jangan asal transaksi gitu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman serupa bisa komen di bawah ya, nanti kita diskusi di sana biar orang-orang itu bisa tahu lah kalau di luar sana itu banyak sekali modus-modus penipuan semacam ini. Gitu teman-teman, video singkat kali ini. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan tambahan wawasan buat teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.